tidak menurunkan segala kebaikannya. Hidup pujian bersyukur. Saudara-saudara, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudusnya, siapa yang memanggil dan yang menolong kita? Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan kepada Tuhan sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 118 ayat 1-4. Kita baca secara berbalas sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Marum berkata, biarlah orang yang tahu akan Tuhan berkata. Hidup pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang gelap
dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Marilah kita kembali berdiri untuk mengenal Tuhan sebagai hukum kehidupan yang mengatur dan menerapkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama yang terambil di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita memuji Tuhan dari PKJ 18 ayat 1 dan 2. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebat panjang tinggi dalam tak tepi. Walau melampaui akan kita yang kalah, dengan orang kudus, dengan kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sahabat, Ia suka memberi, tak bergerak diri, tidak mengenal lebih. Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala tindakan kita berdoa
bersama pada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan menyatakan kita, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka dengan penjelasan kita mengaku dosa kita melalui penyanyi pengakuan dosa kita. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang luar biasa bagi kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian gabungan dari paduan suara PPGT Jemaat Getsemani dan GMKI. Dengan kasih Tuhan, disilakan.
Berjalan hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, yang tiada pernah berhenti. Puji Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk persembahan pujian dari orang-orang yang dalam diri. Kiranya Tuhan memberkati. Kita angkat pujian dosa dunia hapus. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Terimalah jiwaku karena kasih yang penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi kudus namamu. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah dipahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lemah. Rindu hatiku penuh, jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita menyanyi dari hidup pujian seperti rusa yang haus, perlu mungkin saya informasikan kepada jemaat Tuhan bahwa minggu ini dalam rangka hari reformasi gereja di bulan Oktober ini, melalui PGIB Sulsel Barat mengatur pertukaran pelayan se-PGIB Sulsel Barat. Dan izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya pendeta jemaat Matiro Haji dari Gereja Kristen Sulawesi Selatan. Demikian informasi buat jemaat. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian seperti rusa yang haus. Rindu hati dan sungaiku
Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan dalam Ratapan pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Ratapan pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Jika kita sudah mendapat bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kebersamaan kita di tengah-tengah persekutuan ibadah hari ini, kita biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita mohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam bagian ibadah kami saat ini Tuhan, kami akan membaca bagian firman Tuhan yang telah tertulis bagi kami. Namun kami menyadari bahwa kami adalah manusia biasa yang terbatas adanya. Kami tidak akan mampu mengerti dan memahami kedalaman dari kebenaran firman Tuhan jikalau bukan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus berkenan menerangi hati dan pikiran kami. Oleh karena itu kami mohon urapan Roh Allah yang kudus, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan tidak lalu begitu saja dari kehidupan kami, tetapi boleh tinggal dalam roh hati dan pikiran kami masing-masing, untuk kami jadikan sebagai pegangan dan penuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah sedia menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ratapan 5 ayat 1 sampai 22. Doa untuk pemulihan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi di atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan membayar. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan pemerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena dirinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu bilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang, para taruna berhenti bermain kecapi. Para taruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami, tarian-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau yang Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Amin. Firman Tuhan.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tangguh khusus panitia Natal Jemaat Getsemani Sipatuwo. Kita angkat pujian persembahan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat
yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ratapan merupakan respon terhadap berbagai macam masalah dalam kondisi hidup manusia. Kalau kita buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ratapan berarti tangisan yang disertai dengan ucapan-ucapan yang menyedihkan atau mengeluh dengan menangis, menjerit, dan lain sebagainya. Mengapa kitab ini ditulis? Ibarat saksi mata yang sedang mengisahkan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah bangsa Yahudi, di mana kota kudus Allah yaitu Yerusalem dan tempat kudus Allah yaitu Bait Suci dirampok dan dihancurkan oleh musuh-musuh bangsa Israel. Ini suatu kondisi yang sangat memilukan. Nah, selain untuk meratapi kehancuran itu, juga menjadi pelajaran berharga untuk mengantarkan umat Allah menemukan makna berharga dari tragedi yang memilukan itu. Nah, tragedi kadang-kala mengungkapkan kehendak Allah yang sesungguhnya, memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah memang menghukum bangsa Israel karena dosa-dosa mereka, tetapi Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam pasal terakhir dari kitab Ratapan ini merupakan kesimpulan tentang penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan pada masa itu. Bahkan bisa dikatakan inilah puncak penderitaan yang terjadi kepada umat Tuhan. Mari kita memperhatikan kembali beberapa ayat dari bacaan Alkitab hari ini. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua, milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Dulunya mereka memiliki pusaka, tetapi kini milik pusaka yang mereka banggakan itu sudah beralih menjadi milik bangsa lain. Ayat 5, kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tidak ada istirahat. Dulunya mereka kuat, sekarang menjadi lelah, karena mereka harus bekerja keras tanpa istirahat. Ayat 6 dikatakan kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Dulunya mereka kaya dan berkelimpahan, kini hanya demi sekerat roti mereka harus meminta-minta. Ayat 7, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Dulu mereka bahagia, ini sengsara karena perbuatan dosa pelanggaran generasi sebelumnya, dan mereka harus menanggung akibatnya. Ayat 8, pelayan-pelayan pemerintah atas kami yang melepaskan kami dari tangan mereka tidak ada. Dulunya mereka berkuasa, kini bahkan pelayan-pelayan pun memerintah mereka. Mereka tidak punya power lagi. Mereka menjadi budak dari orang-orang yang dahulunya adalah budak-budak mereka. Bayangkan harga diri mereka jatuh, harga diri mereka terinjak-injak. Ayat 9, dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Dulu mereka kenyang dengan makanan, sebab mereka berada di tengah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kini hanya demi segerat roti mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk bisa memperoleh makanan ini. Saat mencari makanan, mereka harus berhadapan dengan bahaya serangan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Begitu sulitnya keadaan mereka pada masa itu. Bahkan agar mereka bisa tetap bertahan hidup, mereka harus bersusah payah secara luar biasa. Ayat 10,
membaca laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Adakah di antara kita yang pernah merasakan nyerinya rasa lapar itu? Perut kita rasanya teriris-iris. Dulu mereka kenyang, tidak mikir lagi soal makan. Tapi sekarang mereka merasakan kelaparan yang luar biasa. Ayat 11. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Dulu Sion terhormat, sekarang bahkan mereka tidak berdaya. Mirip seorang wanita atau seorang gadis yang diperkosa. Mereka tidak punya daya, tidak punya kekuatan, bahkan untuk membela dirinya sendiri mereka tidak mampu. Lalu kemudian di ayat 13, ada pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Dulu mereka tidak memiliki beban yang berat. Kalaupun ada beban itu terasa ringan karena mereka masih bebas. Sekarang mereka harus memikul batu kilangan, lambang dari beban yang berat. Bahkan kepada anak-anak pun disuruh bekerja keras. Mereka harus memikul beban berat di luar kemampuan mereka. Ayat 15 katakan, lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Dahulu mereka penuh dengan kegirangan, penuh dengan sukacita. Tapi kini kegirangan itu telah berubah menjadi perkabungan. Sukacita mereka berubah menjadi duka cita. Ayat 20, ada pertanyaan putus asa di situ. Dikatakan, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Dulu bangsa Israel adalah umat kesayangan Tuhan, tetapi kini mereka merasa dilupakan oleh Tuhan. Ayat 22 dikatakan, atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Dulu mereka dicari Tuhan, mereka diajak Tuhan untuk menjadi kawanan domba milik kepunyaan. Tetapi sekarang mereka merasa seolah-olah mereka telah dibuang dari hadapan Allah. Itulah puncak penderitaan yang tertulis dalam kitab Ratapan pasal 5 dalam bacaan kita hari ini. Bahkan kalau kita melihat ending daripada doa untuk pemulihan ini, paling tidak itulah judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia untuk pasal yang kelima ini. Penutupnya apa? Di ayat 22 ini adalah doa, dan doanya ditutup seperti ini. Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Kita tahu bahwa setiap doa biasanya diakhiri dengan kata amin. Kata amin artinya bahwa kita yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita. Kata amin artinya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita dengan memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin artinya bahwa berharap kepada Tuhan, berharap akan kasih setia Tuhan. Namun di dalam pasal 5 ini, doa Yeremia diakhiri dengan pernyataan yang tidak biasa. Bukan diakhiri dengan kata amin, tetapi justru diakhiri dengan nada yang sangat pesimis. Apakah engkau telah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Akhir dari pasal 5 bahkan dalam kitab Ratapan berakhir di sini, seolah-olah tidak ada sambungannya, tidak ada jalan keluar bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita melihat sejarah, toh akhirnya kita kembali tahu bahwa Tuhan sesungguhnya sangat mengasihi umatnya. Seperti yang tertulis dalam kitab sebelumnya, kitab Ratapan pasal 3, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan.
Dari ayat ini kita bisa membandingkan. Dulu mulia, sekarang mereka tidak berharga. Dulu diberkati, sekarang mereka hidup sengsara. Dulu dicari-cari, sekarang mereka dibuang. Dulu bisa mendapatkan dengan mudah, sekarang dari sekerat roti mereka harus mempertaruhkan nyawa dan seterusnya. Tapi toh sejarah mencatat Israel kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Seperti judul berikut bacaan firman Tuhan, bahwa Allah sumber pemulihan. Makanya tidak berlebihan kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul berikut ini, doa untuk pemulihan. Sekalipun memang berat, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Tuhan menyayangi umatnya kembali. Tuhan memulihkan umatnya kembali. Nah, hal yang sama juga berlaku di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja tidak ada dari antara kita yang berharap bahwa kita harus jatuh dahulu supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Ini bukanlah kesempatan bagi kita untuk kompromi dengan dosa. Dan kemudian ketika kita harus menanggung akibat dari dosa itu, lalu kita yakin suatu hari Tuhan akan memulihkan kita. Tentu mindsetnya atau cara berpikir kita bukan seperti itu. Kalau kita bandingkan dalam Galatia 6 ayat 7, Rasul Paulus menasihatkan kita, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Ada hukum tabur tuai di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu jangan kita menganggap enteng dosa sebagai hal yang biasa-biasa saja. Toh kita bisa minta ampun lagi. Selanjutnya kita berbuat dosa lagi, lalu minta ampun lagi. Bahkan dalam bagian liturgi kita mungkin setiap minggu ada bagian dari liturgi kita, ada pengakuan dosa, lalu ada berita pengampunan dosa. Ini penting buat kita sebagai umat kepunyaan Tuhan untuk memperbaharui diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan memohon belas kasihan Tuhan untuk pengampunan. Cuma kadang-kadang kita bersikap tidak setia kepada Tuhan. Mungkin hari Minggu kita mengaku dosa kita, tidak diberikan pengampunan oleh Tuhan. Tapi ada hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu kita menjadi anak-anak Tuhan, hari Senin sampai Sabtu kita menjadi anak-anak hantu. Kadang-kadang seperti itu. Apakah kita sadari atau kita tidak sadari? Perlunya pengakuan dosa dalam setiap bagian liturgi kita itu untuk menolong kita memperbaharui diri kita di hadapan Tuhan. Dan dari Tuhan langsung. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini kita juga mau diingatkan agar kita tidak mempermain-mainkan kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajar dari firman Tuhan hari ini, kalaupun benar, kalau hari ini kita sedang terpuruk karena dosa dan pelanggaran kita di waktu yang lalu, maka janji firman Tuhan hari ini juga berlaku bagi kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita kalau kita sungguh-sungguh mau kembali kepada Tuhan dan berharap hanya pada kasih setia Tuhan, bukan pada kemampuan diriku yang terbatas itu, tetapi berharap pada kasih dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana bangsa Yehuda, akhirnya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Doa yang sama dinyatakan kepada kita, bahwa kita pun akan mengalami pemulihan dari Tuhan kalau kita mau datang kembali kepada-Nya. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati Tuhan, dalam rangka pertukaran pelayan dilaksanakan secara serentak pada hari ini.
memperingati hari reformasi atau hari pembaharuan gereja. Dan seharusnya itu dimulai dari diri kita masing-masing sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Pemulihan dari Tuhan adalah salah satu bentuk penyataan kasih setia Tuhan untuk memperbaharui diri kita, agar kita dapat kembali kepada tujuan mula-mula Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan melalui kesaksian hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Tentunya dalam rangka proses reformasi diri ini atau reformasi gereja bukan sesuatu yang mudah. Ada begitu banyak tantangan yang ke depan mungkin bisa saja kita hadapi. Namun dalam 2 Korintus 4 ayat 16 mengingatkan kita, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita mengalami kesulitan, meskipun kita mengalami pergumulan hidup, Tuhan tetap bekerja untuk memperbarui dan memulihkan hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan? Tentunya kembali kepada diri kita masing-masing. Selamat merayakan Hari Reformasi Gereja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian, janganlah takut. Kita masuk dalam pelantikan panitia retreat PPR GBM. Terima kasih, disilakan. Shalom, selamat pagi kita semua. Izinkan kami pengurus persekutuan perempuan gereja